pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Mantap, tepuk tangan dong. Baik, semua hadir hari ini? Hadir. Hadir. Kalian sebentar, ada daftar hadir nanti sebentar isi daftar hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, sebagai umat beriman, anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Satu orang saya minta maju untuk pimpin doa. Ini ya. Baik, kita tenang ya, kita berdoa dulu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Bunda Maria. Untuk itu marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Nia yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi supaya kita semangat pagi-pagi sebelum mulai pelajaran, kita berdiri, bangun berdiri dulu, kita menyanyi dulu ya. Ya. Suka menyanyi? Suka. Suka menyanyi? Suka. Kita nyanyi lagu kebangsaan, lagu Satu Nusa. Semua tahu? Tahu. Semua tahu? Tahu. Menyanyi Satu Nusa. Satu bangsa. Mulai 1, 2, 3. Satu nusa. Satu bangsa. Baik, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran kita harus biasakan kegiatan literasi membaca. Jadi Pak Guru sudah siapkan teh di depan sini. Ini ada tehnya, kita membaca dulu ya. Membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar itu yang biasa kita lakukan setiap hari. Jadi sekarang saya minta secara bergantian ya, kita baca di depan ini ya. Ini ada tehnya di depan. Nanti yang pertama, paragraf pertama nih ya, baca dulu di depan sini. Bisa baca tak? Coba Nia baca paragraf pertama, suara harus kuat. Kebakaran hutan yang terjadi sangat membawa dampak buruk bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu sendiri. Hal ini juga terus-menerus terjadi di wilayah kita, maka cepat akan lambat kita manusia akan mengalami banyak kerugian dan juga akan terserang berbagai penyakit pada organ pencernaan. Oke, terima kasih. Baik. Tadi teman kalian Nia sudah membacakan teks di depan sini. Jadi ini merupakan kegiatan yang harus kita lakukan sebelum memulai kegiatan. Jadi baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Nia. Baik, materi kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang udara, tema 2 di sini, udara bersih bagi Kesehatan. Dia di depan ini ada tayangan di sini dia. Subtema 3 sini memelihara kesehatan Organ pencernaan pada coba baca ulang Arfan. Baca di depan itu. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 baca Siren. Subtema 3 baca itu apa itu? Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Baik. Ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini ya, tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu dengan menonton video dan membaca teks, peserta didik mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut asap dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Ya, kamu perhatikan videonya, lalu sebentar ketika Pak Guru tanya, kalian bisa menjawab. Ya, siap? Siap? Siap. Oke. Oke. Kalian sudah nonton videonya, toh? Sudah lihat tadi ya?
Tadi di video tadi itu dia berbicara tentang apa tadi? Asap. Wah, sedikit. Tadi berbicara tentang apa? Asap. Nah, asap ya. Terjadinya apa tadi? Kebakaran. Terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan adanya Asap. Nah, sekarang asap itu baik atau tidak untuk kesehatan? Hah? Tidak. Nah, bagaimana? Saya tanya dulu. Kalau kamu terkena asap api, apa yang kamu rasakan? Coba, apa bisa ngomong? Angkat tangan. Nah. Sesak nafas. Nah, sesak napas. Apalagi? Kalau berada di wilayah yang banyak asapnya. Atau sampai dia bakar sampah di sini. Yang sering bakar sampah. Nah, bagaimana? Apa yang kamu rasakan waktu berada di daerah asap? Waktu terkena asap, apa yang kamu rasakan? Mata pedis. Nah, mata pedis. Apalagi? Nah, panas. Jangan kalau mau, Nona. Pembakaran lahan. Nah, pembakaran lahan. Apalagi? Lihat ada berapa gambar di situ tuh? Gambar kedua apa? Ada anak yang sedang memadam api. Nah, ada anak yang mau memadamkan api. Apalagi gambar apa yang kamu lihat di sana? Nah, Catherine apa? Oh, saja. Apalagi? Lihat di gambar itu. Gambar ketiga itu gambar apa yang ketiga itu? Orang yang sedang di jalan. Nah, orang yang di jalan. Mereka pakai apa di situ? Masker. Nah, pakai Masker. Kenapa mereka pakai masker? As- Nah, karena mereka berada di tempat yang ada asapnya. Habis itu gambar yang terakhir itu gambar apa? Kemacetan. Itu disebabkan oleh apa juga? Asap. Nah, karena asap ya, jadi mempengaruhi jarak pandang. Tebal, maka kita tidak bisa lihat terlalu jauh. Maka terjadi kemacetan di gambar situ, ya. Oke. Nah sekarang itu silakan kalian buka itu buku. Silakan. Di situ silakan baca buku halaman 92. Sebentar ini kalian silakan membaca, buka itu buku. Buku siswa itu buka di situ, lalu baca di halaman 92. Lalu setelah membaca sebentar, kalian disuruh menuliskan informasi yang ada dalam teks itu. Ya, kamu baca masing-masing dulu ya. Baca itu buku di situ. Sudah buka? Sudah? Nah, setelah membaca tadi, sekarang Bapak kasih kamu waktu 5 menit untuk menulis informasi yang ada di dalam teks bacaan tadi ya. Ya. Baik, tadi kita sudah bagi ke dalam kelompok, kamu sudah terbentuk menjadi 2 kelompok. Nah, sekarang Pak Guru mau bagikan LKPD-nya ini LKPD-nya. Itu untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nanti kerjasama dalam kelompok ya. Nah, nanti di LKPD di situ sudah jelas itu pertanyaannya ya. Di situ disuruh dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pernyataan tersebut. Nah, di situ di LKPD-nya jadi sudah ada contoh di nomor 1 itu ya. Kata tanya, habis itu pertanyaan. Di nomor 1 situ pertanyaannya apa penyebab kabut asap? Jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah sekarang kamu kerjakan dalam kelompok. Kedua, kata tanya apa yang kedua? Nah, kalimat apa yang kata tanya siapa? Kamu buat satu pertanyaan. Ya, habis itu kamu buat tim jawaban. Itu kamu kerjakan itu ya. Diskusikan dalam kelompok. Ya, silakan mulai bekerja. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Semangat ya? Siap. Sebelum mulai kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang silakan kelompok 1, ketua kelompoknya berdiri lalu membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih dengan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa dampak asap bagi kesehatan?
Dampak asap bagi kesehatan akan merusak organ pernapasan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang membakar hutan? Jawabannya, warga yang ingin membuka lahan pertanian. Pertanyaan yang ketiga, di mana kebakaran lahan terjadi? Kebakaran lahan terjadi di hutan atau di kebun. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengatasi terjadinya kebakaran hutan? Melarang orang membakar hutan sembarangan. Pertanyaan yang kelima, mengapa lahan bisa terbakar? Karena banyak semak yang sudah kering. Oke, sudah ada kelompok 1? Yuk kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik, nah, tadi kalian sudah melihat video tentang ini apa? Organ pernapasan pada manusia. Semangat. Jadi tadi itu organ pernapasan manusia itu yang pertama ada apa tadi? Lihat di depan, lihat di tayangan itu. Itu yang pertama apa itu? Baca. Coba baca. Baca sama-sama di depan. Coba baca. Coba. Organ pernapasan pada manusia. Coba ikut semua. 1, 2, 3. Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama hidung. Oh, tuliskan di situ bagaimana apa? Tuliskan 5 cara untuk menjaga agar organ pernapasan kita tetap sehat. Ya, ini PKPD-nya kerjakan sama dengan tadi. Kamu diskusikan. Ini kamu diskusikan. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk menuliskan. Contoh pertama sudah ada memakai masker. Apalagi selain itu apa yang harus kita lakukan supaya organ pernapasan tetap sehat. Jadi baik, kalian sudah selesai berdiskusi tadi. Jadi saatnya sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi kita mulai dari kelompok 2. Tadi kan dari kelompok 1 dulu ya. Jadi sekarang kelompok 2 yang mempresentasikan duluan. Nanti yang lain diam dengarkan ya. Silakan kelompok 2 yang mewakili untuk berdiri lalu membacakan. Cara menjaga organ pernapasan. 1. Menghindari debu. 2. Hindari merokok. 3. Lakukan vaksinasi secara berkala. 4. Berolahraga secara teratur. 5. Makan makanan yang bergizi atau yang sehat. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Sekarang guru mau tunjukkan ini merupakan alat peraga organ pernapasan ini ya. Jadi ini merupakan alat peraga ini yang digunakan untuk supaya kamu melihat atau nanti sebentar kamu bisa mencobanya sendiri proses terjadinya pernapasan itu ya. Oke, baik anak-anak, karena tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, kalian sudah paham tadi materinya? Sudah. Jadi materi kita untuk sistem organ pernapasan pada manusia sampai di sini. Jadi Bapak harap apa yang kita sudah belajar tadi kalian bisa paham, lalu bisa terapkan di rumah masing-masing. Ya, ketika pulang di rumah itu kalian harus bisa terapkan itu. Lalu nanti minggu depan kita akan bertemu kembali materinya tentang sistem pencernaan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita Pulang. Jadi pulang ke rumah tidak boleh singgah-singgah di jalan lagi ya. Iya. Langsung pulang ke rumah masing-masing supaya bisa sampai dengan selamat di orang tua masing-masing. Oke, selamat siang semuanya.